Selamat sore semuanya, teman-teman semua. Oke, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini saya mau coba jelasin gimana cara membuat aplikasi menggunakan framework Laravel. Ya, teman-teman kalau di rumah, teman-teman bisa buka websitenya di laravel.com. Ya, di sini. Ya, di bagian dokumentasi nanti kita akan banyak banget ya baca-baca dari dokumentasi. Untuk instalasinya teman-teman bisa baca dari sini ya. Saya tidak akan jelaskan ya step by step untuk instalasinya. Saya rasa teman-teman saya anggap sudah bisa, atau teman-teman bisa cari di YouTube atau video lain ya untuk bagaimana cara melakukan instalasinya. Yang jelas untuk menginstal Laravel teman-teman perlu memiliki PHP versi yang terbaru, dan juga untuk database-nya saya menggunakan database-nya MySQL. Lalu teman-teman juga perlu software yang namanya Composer. Oke, step by stepnya teman-teman bisa lakukan di sini, bisa dicoba di rumah ya. Namun untuk di lab software nanti teman-teman bisa copy ya. Jadi sudah ada folder aplikasi yang nanti teman-teman bisa copy filenya tanpa harus download melalui Composer. Oke. Saya asumsi mulai dari ini ya, dari project Laravel yang sudah terinstall atau sudah terdownload. Ya, teman-teman bisa buka pakai Visual Studio Code. Oke, di Visual Studio Code teman-teman bisa pakai beberapa plugin ya. Bisa di search saja Laravel gitu ya. Seperti ada Laravel Blade Format, Laravel Blade Snip, ya, Laravel Extension Pack-nya. Ya, di sini udah terdiri dari beberapa extension pack, nanti akan ngebantu kita untuk coding Laravel lebih ringan atau lebih mudah. Oke. Sebelum kita mulai, kita pastikan XAMPP-nya sudah terinstall dan dipastikan Apache dan MySQL-nya udah jalan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini statusnya berwarna hijau dan portnya udah tertera ya di sini. Nah, di sini untuk MySQL-nya portnya bisa pakai 3306. Ya, untuk Apache-nya di sini portnya untuk HTTP-nya port 80 dan port 443. Ya. Lalu selanjutnya ketika sudah nyala, teman-teman pastikan di env-nya. Ya, di sini bagian database connection memakai MySQL. Ya, nanti defaultnya kalau nggak salah pakai SQLite ya. Untuk saat ini kita pakai MySQL. Ya, untuk DB hostnya teman-teman bisa pakai localhost 127.0.1 atau localhost ya. Portnya 3306. Untuk database-nya namanya MyFTP. Ya, untuk username-nya defaultnya itu root dan belum pakai password. Nah, untuk latihan nggak apa-apa ya, tapi nanti kalau teman-teman realnya ini jangan lagi harus pakai username terpisah dan passwordnya harus diisi. Nah, untuk nama database-nya sebenarnya bebas ya teman-teman. Di sini saya pakainya namanya MyFTP. Ya, kalau pertama kali jalan teman-teman bisa buka konsol atau terminalnya. Ya, bisa melakukan new terminal. Oke. Dia akan terbuka seperti ini. Nah, untuk pertama kali teman-teman bisa jalankan perintah php artisan migrate. Ya, pastikan konsolnya ini berada di dalam projectnya ya. Karena kalau tidak di dalam projectnya biasanya nggak jalan PHP artisannya. Enter. Kita tunggu ya. Di tempatnya agak lama ya.
Oke, nah pertama kali dia akan periksa apakah database yang dimaksud sudah tersedia atau belum. Kalau belum tersedia, dia akan menanyakan apakah mau dibuat atau tidak. Ya, nanti teman-teman bisa pilih yes. Ya, maka dia akan membuatkan database-nya, lalu menjalankan migrate default-nya Laravel. Yaitu dia membuat table user dan yang lainnya. Oke, nah oke ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Setelah itu berhasil, sekarang kita lanjut lagi apa yang mau kita buat ya teman-teman. Oke, di sini kita ada database. Ya, di sini ada IRD-nya ya teman-teman. Di sini kita mau mencoba membuat aplikasi tentang pendataan buku. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada tabel buku di mana dia punya primary key ID. Jadi defaultnya Laravel untuk primary key itu ID ya. Jadi kita nggak perlu banyak ketik-ketik di sini. Sebaiknya mengikuti kaidah penulisannya Laravel. Nah, ini ada nama, foto. Jadi nanti lokasi gambar kita taruh di foto. Kemudian ada tanggal publish, ya, kapan dipublish, description. Nah, kemudian dia mempunyai foreign key. Sini ada foreign key ke tabel author, siapa penulisnya, lalu dia juga punya foreign key ke genre. Genre ini lebih ke arah kategorinya ya, teman-teman. Oke. Nah, pertama kali kita buat dulu tabel sesuai dengan IRD ini ya, teman-teman ya. Nanti kita stepnya, pertama melakukan migration, kita create tabelnya, kemudian kita isi tabelnya, kemudian nanti kita bikin model ya. Kita lanjut, kemudian lanjutkan membuat controller, view, ya, kita lengkapi routingnya, template-nya, dan nanti kita mulai buat index dan detail ya. Kita mulai ya. Oke, pertama kita bikin PHP artisan. Make migration. Ya. Create. Nah, ini saya udah agak lupa. Ya, kalau teman-teman agak lupa, teman-teman bisa cari di sini. Ya, di database, ya, migration. Ya, kayak di sini kita lihat ya, ada migration introduction. Nah, di sini ada perintahnya. Ya, teman-teman bisa copy kalau lupa. Ya. Oke, lalu bisa di test ya. Seperti ini, tinggal kita ganti penamaannya aja. Oke, berarti kita butuh pertama, nah, urutan sangat penting ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa tabel masternya sebenarnya ada di genre dan di author. Ya, di mana nanti tabel books mempunyai foreign key ke dua tabel tersebut. Jadi syaratnya dua tabel master ini harus dibuat duluan supaya pada saat tabel books dibuat, pada saat pembuatan foreign key-nya tidak terjadi error. Oke, kita buat dulu tabel genre. Oke, kita buat lagi tabel author ya. Ya, terakhir kita bikin table books. Nah, di sini nanti kita lihat ada 3 table. Posisinya ada di database, migration ya, ada 3 table. Ya. Nah, di sini defaultnya sudah ada ya, teman-teman. Oke. Nah, kita bisa lihat di genre kita butuh apa? Kita butuh nama ya. Nah, untuk nama ini baiknya kita bisa pakai string. Nah, kalau teman-teman nggak tahu bisa bikin kolom apa aja, teman-teman bisa cari namanya available column type. Nah, ini kolom-kolom, tipe kolom yang bisa dibuat melalui Laravel Migration. Ya, salah satunya string. Oke, di sini teman-teman bisa lihat cara pemakaiannya. Teman-teman bisa copy aja. Ya, ID sudah default ya sebagai primary key, auto increment, jadi kita nggak perlu otak-atik yang di sini. Kita cukup lanjutkan saja sisanya ya. Kita punya name. Ya, untuk timestamp biarkan saja.
nanti untuk materi selanjutnya terkait read update delete ini kepake timestamp ya. Oh ya, sebelum kita lanjut lagi, teman-teman saya sarankan untuk menyalakan auto save. Karena biasanya suka lupa ya kita buat melakukan save. Terus kenapa kok nggak berubah websitenya? Itu kita lupa. Jadi saran saya teman-teman bisa menjalankan auto save-nya. Oke, habis itu lanjut ke author. Kita lihat ya di author. Di sini ada ID, nama, foto, dan birthdate. Oke, sama ya. Kita nama, kita pakai aja string. Kemudian ada foto. Copy aja ya. Oke, kemudian ada birth date. Nah, kalau untuk birth date ini ada tanggal ya. Kita lihat kalau tanggal kita bisa define aja date di sini. Sorry, kita ke atas saja ya. Ya, kita bisa pakai date di sini seperti ini. Oke, kita ganti jadi publisher date ya. Publish date ya. Ini. Oh sorry, ini author ya. Sorry, author ini berarti birth date. Oke, udah selesai dengan author. Ya, kita bisa copy lagi. Oke, kita copy aja. Kurang lebih buku kan sama ya. Kita ada nama, foto, publish date. Kemudian ada description. Untuk descriptionnya saya biasanya pakai teks ya, karena bisa panjang. Lengnya cukup panjang. Saya biasanya pakai description, pakai teks. Lanjut untuk foreign key-nya. Sini ada foreign ID. Oke. Kita tambahkan foreign ID. Nah, foreign ID ini kita ada ke tabel author dan ada ke tabel genre. Oke. Nah, teman-teman di foreign ID ini sebenarnya otomatis dia foreign ID ke tabel authors ya. Ya, kemudian di mapping foreign key-nya ke ID. Seperti itu. Oke. Satu lagi genre ID. Sama ya. Oke, kita sudah lengkap tabelnya. Selanjutnya kita bikin sekalian ya, kita bikin seedernya. Jadi seeder itu untuk data pertama ya, kita coba isi datanya dengan menggunakan seeder. Oke, kita bikin kalau seeder ya teman-teman, kita bisa lihat di bagian menunya, menu seeding di sini ya. Nah, untuk membuatnya teman-teman bisa pakai PHP Artisan Make Seeder. Seperti ini, copy saja. Oke, nah, kita mulai isi, mulai dari genre-nya dulu. Sekalian ya, kita bikin semua ya. Kemudian author. Oke, terakhir book. Oke, ada 3 ya. Kita isi dulu ya, misalnya untuk yang author. Oke, kita isi author. Oke, ya author dia punya nama. Ini sorry ya agak rame ya, karena saya lagi kerjain ini di luar. Kemudian ada foto. Nah,
foto ini teman-teman saya sudah alokasikan ya di bagian app. Sorry, bukan di bagian app ya, di public ya, di public image. Di sini saya sudah ada author gambar-gambar ya. Buat teman-teman yang tidak ada, cari di internet boleh ya. Tapi jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mencari aset ya. Oke, di sini kita masukkan lokasinya ya, teman-teman. Kita nggak perlu isi folder publiknya, nggak usah kita tulis folder publiknya, kita langsung aja ke dalam ke image ya, image author ya, kemudian 1.png. Jadi lokasi dan nama filenya kita simpan di dalam database. Oke, kemudian tadi ada birth date ya, birth date. Untuk birth date penulisannya di sini tahun dulu, bulan baru tanggal ya. Let's say kita bilang lahirnya tahun 2000, bulannya Januari, tanggal 20 misalnya. Oke, nah ini udah kita buat satu data ya. Kalau kita lihat lagi ke gambar tadi ya, ada 1, 2, 3 data ya. Untuk ID kita nggak perlu define, nanti dia otomatis akan diisi oleh si Laravel atau menginsert data. Kita masukkan untuk author kedua. Author 3. Kita bikin 3 author aja dulu ya. Oke, untuk author sudah. Kita lanjut ya ke genre ya. Nah, teman-teman bisa pakai Ctrl P biar cepat. Ya, kita search saja genre Seeder. Oke, sorry ya. Ini baru nge-define datanya. Nah, untuk insert datanya, kita perlu jalankan insert ini. Ya, untuk menjalankan insert ini kita perlu kelas DB. Maka kita perlu use dulu. Oke, di copy saja library-nya use DB. Kemudian di sini masih di dalam function-nya ya, setelah kita define array tadi, array datanya ya, kita ketiknya DB table, nama tabelnya ya, nama tabelnya author. Kemudian kita jalankan fungsi insert. Nah, pada saat yang insert kita masukkan data autorsnya ya, tadi yang sudah kita define, kita masukkan ke dalam table authors. Oke, kita lanjutkan lagi ya, kurang lebih sama ya. Untuk genre ya sama, kita perlu DB juga nanti. Kita copy dulu saja biar gampang. Di book juga sama ya, kita copy juga. Oke, balik ke genre ya, sama, kita bikin data genre ya, pakai array ya, then ya, let's say action gitu ya. Oke, kita copy untuk genre yang lain ya, untuk komik. Oke, jangan lupa sama seperti tadi kita jalankan DB table ya, lalu masukkan nama tabelnya genre, lalu insert. Kita masukkan variabel genre-nya. Oke, kita lanjut ke book seeder. Nah, di book seeder ini data bukunya. Karena kita belum belajar insert update, jadi kita tembak dulu dari sini ya. Books ya. Oke, ada nama. Oke. Misalnya book 1 ya. Ada foto. Ya, di sini foto juga sama, saya sudah sediakan di sini. Oke. Di sini ada di dalam folder image book 1.jpg.
Oke, lalu kita masukkan lagi datanya ya. Dia ada nama, foto, description ya. Descriptionnya damai saja, description bukuan. Oke, kita isi kemudian publish date. Kita publish date sama seperti tanggal lahir tadi ya, seperti ini. Nah, kemudian yang penting adalah foreign key-nya, yaitu author ID. Ya, kita tentukan dulu saja di sini ya, anggap aja author ID-nya 1. Author, selain author ID yaitu genre ID. Sudah ya, sudah lengkap. Kita copy, kita masukkan ke beberapa data. Oke, let's say autornya beda ya. Oke, nah langsung lanjut, kita lanjutkan lagi ke DB table ya, books, insert. Oke, lalu variabelnya jangan lupa dimasukkan. Oke, lalu kita lanjut supaya pada saat migration seedernya juga dijalankan. Teman-teman bisa masuk ke namanya database seeder. Di sini tambahkan teman-teman is call tanda kurung tutup kurung, kemudian array ya, lalu datakan semua seeder yang mau diisi ya, yang mau dipanggil, nah sama ya, di sini hati-hati urutannya, tabel-tabel master harus dipanggil duluan. Author, generate, kemudian yang terakhir book. Oke, sudah semua. Nah, kalau ini sudah, kita mulai jalankan PHP Artisan migrate press, biar dari awal lagi ya, kita drop aja lalu kita create ulang ini sip. Jalanin, oke, semua jalan lancar ya. Mulai dari tabelnya kita bisa lihat database-nya, buka XAMPP-nya, buka admin ya. Di sini ada MyFDB yang tadi, dan kita bisa lihat ya masing-masing tabelnya, datanya sudah ada atau belum ya, udah masuk ya. Oke ya, sampai di sini ya, saya cukup dulu, nanti saya akan lanjut ke sesi berikut.